Halo teman-teman semuanya, jadi kita masuk ke dalam bab 3. Jadi pada video pertama di bab 3 ini saya akan membahas tentang elemen dasar sketsa. Jadi paling tidak ada 5 materi yang akan saya jelaskan dan nanti akan saya praktekkan juga, yaitu kita memulai sketsa baru, menggambar garis, lalu penggunaan smart dimension, memilih menghapus sketsa, serta ada village dan juga chamber sketch. Jadi secara garis besarnya ini adalah alur pemodelan 3D pada FreeCAD. Tentunya ini juga sama seperti software 3D pada umumnya. Jadi tentunya di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kita memilih bidang sketch, yaitu kita pilih plane-nya ini. Lalu ketika sudah pilih plane, kita akan menggambar sketch seperti ini. Bentuknya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Lalu yang terakhir, sketch ini akan kita konversi menjadi model 3D. Bentuknya kira-kira contohnya seperti ini. Jadi analoginya, plane yang ada di dalam software itu ibaratnya tuh kayak kertas atau bidang untuk menggambar. Jadi kita pilih bidang kita, itu misalkan sebagai kertas gambar kita, lalu kita membuat sketsa atau kumpulan dari garis-garis yang membentuk suatu bentuk ya. Lalu ketika sudah menjadi bentuk yang kita inginkan, setelah itu kita akan proses menjadi model 3D seperti ini. Lalu kalau misalkan sudah ada bentuk dasarnya, misalkan kotak seperti ini, maka bidang datar yang ada di model 3D tersebut itu bisa kita gunakan sebagai bidang sketch. Misalkan contoh seperti ini. Lalu sketsa ini yang sudah kita bentuk itu juga akan bisa dikonversi lebih lanjut menjadi bentuk yang kita inginkan. Jadi sebenarnya proses ini akan repetitif, akan kita ulangi terus sampai kita membentuk yang kita inginkan. Jadi yang pertama tentunya adalah pilih plane, lalu pilih sketch bentuk yang kita inginkan, lalu yang terakhir kita proses sketch tersebut menjadi modeling 3D. Kira-kira seperti itu secara garis besarnya. Dan tentunya plan itu akan menyesuaikan dengan yang kita pilih. Jadi orientasi dari benda yang kita buat itu tergantung dari plan yang kita pilih. Kalau misalkan kita sketch di plan yang menghadap ke atas, maka bendanya akan menghadap ke atas. Begitu juga kalau kita pilihnya yang ke arah depan atau pilihnya yang ke arah samping kanan. Jadi posisi atau orientasi dari benda itu akan dipengaruhi oleh arah plane yang kita tentukan. Jadi tentunya di sini kita tidak eh, harus pilih yang mana ya, tetapi silakan dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Mau itu yang menghadap ke atas atau top, mau menghadap ke depan atau front, atau menghadap ke samping atau right side, tentunya itu semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi kita akan langsung ke dalam FreeCAD dan di sini kita akan buat file baru yaitu menggunakan dokumen parametric part dan saya akan jelaskan beberapa hal mengenai sketsa. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam FreeCAD-nya. Jadi kita akan buat dokumen baru yaitu dokumen part. Kita klik parametric part. Oke, lalu selanjutnya di sini kita akan munculkan dulu origin-nya. Kita bisa klik kiri sekali di origin, lalu kita klik spasi untuk kita munculkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita akan berkenalan dulu. Jadi, di sini untuk setiap plane itu ada notasinya. Jadi ada XZ, XY, dan juga ada YZ. Nah, kita akan coba mengetahui masing-masing ini tuh menghadapnya kemana. Yaitu caranya dengan kita klik di bagian navigation ini, di navigation cube, kita akan klik top. Nah, jadi yang menghadap ke atas itu adalah XY. Lalu kalau misalkan ke depan, front, itu adalah ini ya, XZ. Berarti yang menghadap ke samping atau right, itu adalah YZ. Nah, jadi kita akan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya dalam desain. Seperti itu. Oke, jadi untuk memulai proses sketsa, kita akan memilih plan-nya ini, tapi sebelumnya kita akan menggunakan fitur yang namanya Sketcher atau Create Sketch ini.
Jadi kita masih berada di workbench yang part design dan kita pilih yang create sketch ini. Klik dan selanjutnya kita akan pilih mau menggunakan plane yang mana. Misalkan sebagai contoh saya pilih yang X, Y plane atau menghadap ke atas. Kita klik. Nah, sekarang kita berada di dalam XY plane. Jadi ketika kita memulai sketch baru, maka otomatis kita akan masuk ke dalam workbench sketcher. Dan di sini tentu toolbar-nya pun juga akan berubah ya. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini kita bisa membuat berbagai macam bentuk dari sketch-nya. Jadi misalkan yang pertama, di sini ada polyline, itu kita membuat garis banyak ya. Jadi caranya kita tinggal klik by klik aja. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal klik kanan. Kalau misalkan sudah selesai. Nah, yang sebelahnya ini adalah create line. Jadi ini hanya sekali aja atau satu garis. Oke, ketika sudah selesai, maka di sini akan dilanjutkan lagi nanti dengan garis yang terpisah. Lalu di sebelahnya di sini ada arc. Nah, jadi arc ini nanti macamnya ada banyak. Mungkin nanti yang akan paling sering kita gunakan yang arc by 3 point. Nanti yang lainnya bisa dicoba-coba ya. Tapi yang akan sering kita pakai yang 3 point. Jadi caranya ngekliknya 3 kali. Berarti misalkan ini klik pertama, klik kedua, dan ini klik ketiga. Jadi cara buatnya seperti itu. Lalu yang di sebelahnya di sini ada lingkaran, kita tinggal klik. Untuk lingkaran berarti membuatnya dari center ya. Centernya lingkaran, kita klik kiri. Lalu kita klik lagi untuk menentukan besarnya. Lalu yang di sebelahnya nih ada kotak ya atau rectangle. Nanti yang sering kita gunakan ada dua ini. Nah, jadi perbedaannya adalah cara membuatnya dari mana. Kalau yang rectangle berarti membuatnya tuh dari ujung ke ujung. Tapi kalau yang satunya itu dari center. Jadi kita klik, nah dia dari center ya. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada polygon. Jadi di sini ada banyak, ada triangle, square, pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, dan seterusnya. Mungkin nanti yang sering kita gunakan itu yang hexagon ya, atau segi 6. Kita tinggal klik, dan nanti akan membuat seginya. Seperti ini. Lalu sebelahnya nih ada slot ya. Jadi kita bisa create slot, itu cara buatnya. Klik dari satu center ke center slot lainnya. Oke, jadi cara buatnya seperti itu. Nah, tentunya di sini kita bisa memilih bentuk manapun yang kita inginkan. Dan tentunya teman-teman semuanya bisa mencoba-coba ya. Jadi bagaimana caranya membuat sketch-nya. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang perlu saya beritahukan kepada teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita yang terbiasa pakai tombol ESC atau Escape, nah kalau misalkan keseringan, maka akan keluar dari mode sketch-nya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir, untuk kembali lagi ke sketch yang tadi sedang kita buat, nah jadi setiap kita buat sketch baru, maka di sini akan ada unit sketch baru di model paint. Jadi untuk kita masuk ke dalam mode sketch lagi, atau ke workbench sketcher tadi, kita tinggal double klik ke sketch-nya. Nah, maka kita akan kembali lagi ke sini. Nah, jadi saya sarankan jangan keseringan tekan tombol ESC bagi yang sering menggunakan ya. Karena ESC itu untuk keluar dari mode sketch-nya atau dari sketcher. Oke, jadi seperti itu tips untuk awalnya. Dan tentunya di sini kita akan menghapus dan juga menseleksi sketsa. Jadi tadi kan kita sudah buat, nah sekarang cara menghapusnya. Jadi tentu kalau menghapus kita bisa klik kiri ke suatu sketch dan kita bisa klik tombol delete. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu aja. Atau bisa juga pakai namanya selection box. Jadi seperti ini. Jadi untuk menghapus si sketch-nya,
kita drag aja sampai semua bagian sketch-nya itu masuk ke dalam si box-nya. Kalau sudah, kita tekan tombol delete. Nah, misalkan ini mau saya hapus semua, berarti kita pilih semua, lalu klik tombol delete. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu cara untuk menseleksi secara individual dan juga menseleksi secara banyak, yaitu menggunakan selection box. Oke, sekarang saya akan menggambar kembali. Selanjutnya di sini saya akan memberikan dimensi terhadap si garisnya. Oke, lalu di sini ada 2 lingkaran. Oke, sebenarnya kalau misalkan tadi teman-teman perhatikan, ketika kita menggambar beberapa bentuk, di situ kan sudah ada dimensinya ya. Sebenarnya kita juga bisa langsung memasukkan dimensinya di situ, tetapi bisa juga teman-teman membuat dulu bentuknya, dan nanti baru kita kasih namanya dimensi. Dan untuk dimensi, kita klik yang ada di sini, yaitu dimensions. Nah, jadi paling tidak kita itu bisa membuat beberapa macam dimensi. Jadi yang pertama adalah dimensi panjang, kita klik ke suatu garis. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, tidak apa-apa, nanti bisa kita close. Nah, misalkan di sini 60, sorry, 60, kita enter. Nah, ini tinggal kita close saja kalau misalkan ada semacam bug ya, seperti itu biasanya. Oke, saya ulangi lagi, untuk yang dimensi, kita misalkan klik ke garis ini. Nah, jadi ketika kita sudah klik ke suatu garis, untuk meletakkannya kembali, kita klik ke suatu tempat di sini. Misalkan di sini 2, 4. Kita enter. Seperti itu. Terus bisa juga di sini kita membuat suatu jarak antar 2 garis. Misalkan saya klik sini sama klik sini. Nah, jadi kalau kita klik 2 garis, maka di sini kita akan memberikan jarak antar 2 garis. Misalkan di sini 30. Nah, kalau saya klik 2 garis yang tidak sejajar, maka di sini akan memberikan dimensi sudut. Misalkan di sini ada 120. Kalau saya klik ke suatu lingkaran, maka saya akan memberikan dimensi terhadap diameternya. Misalkan diameternya 20. Nah, saya juga bisa klik dari center ke center untuk memberikan dimensi antar center lingkaran. Misalkan 30. Tapi saya juga bisa klik dari center ke suatu garis untuk memberikan dimensi dari suatu garis ke suatu center dari lingkarannya. Misalkan di sini 5. Oke, jadi seperti itu untuk memberikan dimensi. Dan di sini kita juga bisa menghapus atau mengedit kembali si dimensinya. Misalkan di sini 30, untuk memberikan perubahan nilai pada 30 ini, kita cukup double klik. Nah, maka kita akan bisa mengubah, misalkan saya ubah ke 40. Kalau misalkan mau menghapus dimensinya, kita tinggal klik ke dimensinya ini, klik kiri sekali, lalu kita klik tombol delete. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk menambahkan dimensi, teman-teman bisa berlatih untuk memberikan dimensi terhadap sketch-nya. Oke, lalu yang terakhir, di sini saya akan membuat sebuah kotak. Nanti di sini kita bisa kasih yang namanya fillet dan juga chamfer. Jadi letaknya ada di sini, teman-teman. Nah, jadi cara untuk menggunakan fillet, kita cukup klik titik dari pertemuan 2 garis. Misalkan saya klik di sini, klik. Nah, maka dia akan menjadi sebuah radius yang nanti akan kita berikan dimensi. Kalau misalkan chamfer, cara pakainya juga sama. Klik ke titik ujung pertemuan 2 garis. Maka nanti dia akan membuat
bidang miring seperti ini. Nah, kita bisa teruskan untuk membuat dimensi ya di situ. Misalkan ini radius 10. Nah, terus kalau misalkan chamfer misalkan panjangnya misalkan juga 10. Terus panjangnya ke sini misalkan juga 10. Itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi itu tadi beberapa hal yang menjadi dasar proses dari sketsa. Dan tentunya nanti di sini kita akan terus berlatih untuk kita bisa membuat sketch sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Oke, lalu berikutnya di sini ada yang namanya construction geometry. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman membuat sketch, itu kan garisnya garis biasa seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman membutuhkan sebuah garis yang dia itu sebenarnya bukan bentuk dari yang mau kita bikin 3D. Dia itu sebenarnya hanya garis bantu aja. Nah, kita itu bisa mengubah garis ini itu menjadi garis bantu atau namanya adalah construction geometry. Jadi caranya kita pilih aja satu garis yang misalkan mau kita ubah ke construction, lalu kita klik yang ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi garis putus-putus. Nah, garis yang putus-putus ini itu nanti tidak bisa dikonversi menjadi bentuk 3 dimensi. Kalau misalkan yang garis putus-putus ini mau kita ubah ke garis yang awal lagi, tekan fitur yang sama. Jadi cara pakainya adalah seperti itu. Oke, tambahannya itu adalah construction geometry. Lalu di sini teman-teman itu ada tombol close. Kalau kita klik, maka kita akan keluar dari mode sketch-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi setiap kita membuat sketch baru atau kita ini menggunakan create sketch, maka akan membuat satu unit sketch baru di sini. Nah, jadi kita itu bisa membuat sebanyak yang kita inginkan di bidang yang berbeda-beda. Kalau tadi kita baru buat satu sketch di XY plane di sini. Nah, kalau misalkan mau kita edit kembali, kita cukup double klik. Kalau misalkan sudah selesai sketch, klik yang close. Nah, jadi caranya adalah seperti itu untuk masuk ke dalam sketch dan juga keluar dari sketch-nya. Seperti itu. Oke, jadi itu awal dalam pengenalan sketsa. Silakan teman-teman bisa berlatih untuk membuat sketch yang diinginkan. Dan tentunya itu semua dibutuhkan latihan untuk teman-teman bisa membuat sketch yang diinginkan, tidak hanya bentuknya, tetapi juga ukurannya yang tepat. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.